Oke, ini dia baby M4-nya dan kita akan tanya-tanya langsung gimana detailnya, apa yang udah diganti ya bersama ownernya. Bro, sore bro. Salam semua. Nah, nih kita sharing-sharing sedikit nih bro tentang mobil yang keren banget ini loh. Oh, makasih. Nah, kira-kira kita mulai dari kenapa deh milih BMW? Sebenarnya saya dapat hobi ini tuh dari istri justru. Oh, istri yang suka mobil dulu. Iya, istri suka berarti mobil. Suportif dong istrinya. Lumayan. Jadi dia suportif banget. Iya gitu. Mantep mantep jadinya. dong, gitu. Jadi tiap kali mau modifikasi tinggal ini untuk ini loh. Izin gampang gitu. Izin gampang. Gitu. Jadi pas hari Minggu saya jalan-jalan, tiba-tiba ngelihat GTR. Wah, Nissan GTR. Pas itu nggak ngerti nih mobilnya GTR ya kan. Ada itu namanya Ko Daniel. Sampai sekarang sih masih deket lah gitu. Oh, masih kontak-kontakan gitu. Oh, bukan kontak-kontakan lagi. Baru sarapan pagi tadi. Oh, okay. Jadi dia banyak ngajarin gitu tentang mobil, kultur, terutama kultur lah. Kultur, modifikasi. Nah, di situ baru mulai ada timbul minat di dunia JDM. Oh, JDM. Awalnya berarti startnya dari JDM. Startnya dari JDM, makanya itu saya bilang startnya dari JDM ini. Historinya kan memang panjang, tapi memang JDM. Diawali dengan JDM. Berarti mobil JDM pertama untuk mobil JDM pertama saya itu Evo 7 Convert 7. Ya, Convert 7. Ya. Memang fun sih, fun untuk driving gitu. Experience-nya dapat Jepang gitu ya. Tenaga meledak-ledak gitu kan. Iya. Selain tenaga meledak-meledak ya sering masuk bengkel juga, biasalah. Jadi pas gara-gara main Evo sering masuk bengkel gitu kan. Ya namanya juga mungkin udah agak berumur gitu kan mobilnya. Karena tua gitu ya. Iya, agak tua memang. Terakhir istri bilang ini mobil bagus, dia bilang gitu kan. Nah, manual, enak nyetirnya gitu kan. Cuma dia bilang kayak dibawa harian itu, dia bilang ayo kita cari yang agak lebih comfortable dikit, dia bilang kayak gitu. Berarti dia Evo ini kurang reliable untuk kayak daily use, ada karena problem-problem sering gitu. Masuk bengkel. Iya, kadang-kadang kita bawaannya ngebus, ada kadang selang lepas. Sebenarnya masalah-masalah gampang. Minor problem ya. Kalau sekarang saya pikir lagi, itu bukan masalah sebenarnya. Tapi gara-gara dulu itu kurang ngerti lah gitu ya. Untuk bangun mobil, ini itu. Build propernya gimana ya kan. Jadinya ya agak kacau gitu loh. Setelah itulah baru beralih ke Europe. Iya, pas beralih ke Europe pun masih suka JDM gitu kan. Jadi sebenarnya mobil ini warnanya hitam. Cuma ini saya wrapping jadi warna ungu. Karena apa? Karena suka GTR R34 Midnight Purple. Emang warna Midnight Purple-nya GTR R34 tuh ikonik banget gitu. Iya, bener, ikonik banget. Wrappingnya di mana gitu? Ini wrappingnya dia pakai mereknya Inozetec. Iya. Oke. Saya belilah dia punya Inozetec, bawa ke Pekanbaru. Baru di wrap gitu. Di wrapnya di Pekanbaru berarti? Iya, di wrap di Pekanbaru. Di One Tree. Oh, bukan. Sama mitra dia di sini. Oh, mitra dia sini, tapi belinya dari One Tree Motorsport. Iya. Oke, ini kalau dari face-nya dulu deh. Iya. Lihat face-nya dulu, bro. Yang udah dirubah dari sini apa aja? Kalau dari eksteriornya gimana ceritanya? Yang udah dirubah itu dia punya lips
lips karbon, ya kan? Lipsnya karbon. Ya gitu sebenarnya lipsnya ini ada di bawahnya lagi. Oh, ada tambah lagi. Cuma lepas karena jalan di Pekanbaru kayak gini-gini. Lepas ya, udah lepas 2 kali bro. Jadi pusing juga, malas ganti. Udah di band gitu jadi aja. dia di bawahnya lagi sebenarnya Sebenarnya splitter lagi. ada splitternya ini di bawah sini. Iya. Oke, jadi dicopot sementara lah Iya, gitu ya. bukan dicopot, copot bro. sementara, bukan dicopot. Iya. Oh, kalau dari depan itu aja kira-kira. Dari depan itu sih. Terus kalau dari samping Berada dia di samping nih. carbon side skirt, Side kiri skirt. kanan. Itu karbonnya yang karbon Kevlar, dry carbon atau gimana? Oh itu kurang tahu. Oh, Aku langsung beli jadi langsung udah beli gitu? jadi. Iya. Yang di belakang juga karbon. Yang itu kayak dry carbon ya. Ya, Saya lihat. lipsnya juga ya berarti. Ha. Bumpernya itu. Yang ini saya beli di Beamer Stop ya. Oh, Beamer Stop. Beamer Stop iya kayaknya Beamer Stop. Ada dia. Berarti kirim ke sini. Ya kirim sini ya dipasang sama JW. Ah, JW. Jadi kalau saya cerita sedikit nih, kalau Oke. eksterior kan cuma ya paling karbon-karbon yang standar lah di BMW, sama dia punya Spion. spion, sama nanti mungkin di diffusernya juga bisa kelihatan. Tapi kalau dari segi mesin yang saya rombak ya, maksudnya Cukup banyak gitu ya untuk segi mesin. standar lah, standar minimum requirement lah untuk stage 2 gitu minimal gitu loh. Tapi kan stage 2. Iya stage 2. Jadi emang fokus utama mobil ini lebih ke mesin berarti ya. Emang ngejar performance. Anak bro, sorry. Ya nggak apa-apa, it's okay. Iya. Ngejar performance, Ya, benar. Nah, kira-kira dari dalam kap mesinnya ini ya, Mm-mm. monster yang ada di balik kap mesinnya ini apa aja yang udah dirubah? Oke, jadi pertama-tama engine-nya memang masih stock engine sih. Karena memang dia kan inline 6. Oh, oke ya. Ya, inline 6 3000 cc. 3000 cc. 3000 cc inline Ya. 6, oke. Inline 6 3000 cc. Memang BMW punya N55. Kode mesinnya. Kode mesinnya Kode mesin N55. Iya, N55. Kalau itu sama dengan kode mesin yang dipakai di M2. Oh, iya. Ya, tapi M2 competition udah S55. Udah S55 Ya. kan ya, benar. Kalau perbedaannya sama M2 memang ada beda. Kalau ini dia open deck. Kalau M2 itu closed deck. Jadi boostnya bisa lebih kuat, iya. Lebih kuat yang ini. Enggak, lebih kuat M2 dong. M2, pasti. oh iya, Iya, sorry. kan ini 435 kan. Oh iya, 435 Iya. benar. Jadi kalau M2 tuh kalau dia itu piston-pistonnya sama cranknya itu udah pakai forge. Ah, udah bahan yang forge-nya. Iya. Kalau ini saya rasa masih dia punya piston doang sih yang forge. Yang forge. Iya, sedangkan dia punya Stangnya? conrod belum Belum. dia. Jadi di mesinnya yang udah dirubah nih apa aja nih? Mesin masih stok ya, seperti yang saya bilang tadi. Dia punya perintilan-perintilan palingan open air filter. Oke, Itu brand apa kira-kira? InGen. Oh, InGen. Oke. Ya, InGen open air filter. Terus Tapi kalaupun kita pakai yang closed deck filter, ya, pernah dites sih, powernya sama. kurang lebih ya. Ya, powernya kurang lebih sih. Cuma open air filter enaknya pas jalan, ada bunyi aja gitu loh. Ada bunyi desingan Ya, angin nih. desingan angin gitu loh. Kalau blow off valve-nya gitu? Blow off valve pakai forge. Pakai forge. Ya, forge blow off valve. Forge blow off valve. Itu salah satu modifikasi yang tidak disesali lah. Justru enak sih dengernya gitu. Meskipun tidak menambah kecepatan atau gimana. Tapi kan jadi musik bagi telinga kita. Iya, gitu musik kan. bagi telinga. Stu-tu-tu, ya. Lalu dia punya intercooler juga udah diganti. Oh, udah ganti intercooler. Iya. Pakai yang lebih besar, benar. Pakai brand apa kira-kira? Itu brandnya ER. Oh, Evolution Raceworks. Ya. Evolution Raceworks. Memang brand plug and play-nya untuk mesin ini gitu untuk loh. mesinnya BMW C435. 435 betul. 435. Lalu full exhaust system dari dia punya downpipe sampai ke belakang itu pakai AWE tuning. Oh, AWE itu. Berarti satu brand tuh mulai dari Iya, dari downpipe sampai ke belakang. Sampai ke muffler. Bedanya AWE tuning ini bagi mungkin pendengar kita, kalau Armitrix sama Akrapovic dia kan Valvetronic. Ya, Ada benar. valve-nya ya. Ada valve-nya untuk ngatur Iya, suaranya. dikontrol Ya. suara. Nah, ini AWE dia nggak pakai valve. Plong aja. Dia memang
ke belakang gitu. Tapi di belakang ada namanya semacam saya bilang mufflernya ya. Oh, resonatornya lah kira. Resonatornya ya. Dia ada teknologinya namanya noise cancellation technology gitu. Yang artinya pas kita di dalam mobil nggak kedengaran drone, sama kita ngomong juga Masih nyaman gitu. nggak masuk suaranya. Tapi pas diganti ke sport mode atau sport plus, dia suaranya keluar gitu. Oh, berarti dia bakal nggak ngeraung ganas ketika di sport mode sama di sport plus. Tapi untuk dibawa daily comfort masih oke, nggak ada suara gitu. Santai gitu, nggak terlalu berisik banget gitu lah. Iya. Tambahannya itu ada charge pipe sama boost pipe. Oh, oke. Itu memang harus diganti untuk mesin ini. Itu mungkin di review di mana-mana juga sama, karena bawaan dari BMW itu kan plastik. Nah, ini nih diganti jadi besi gitu. Oke. Jadi besi aluminium atau gimana gitu? Besi aja. kayaknya besi deh. Besi. Iron. Ya, tapi itu saya kurang tahu juga. Oh, kalau untuk detailnya. Iya, detail kurang tahu. Dia mereknya FTP. FTP charge pipe sama FTP boost pipe. Gitu aja sih. Jadi stoknya sih dulu 306 horsepower. Sekarang nih. Sekarang mungkin di bawah 450, tapi yang jelas di atas 400 lah. Gitu. Tapi mobil ini pernah dyno nggak? Mobil belum pernah dyno, cuma udah pernah ikut drag race. Oke. Ya, drag race. Memang kemarin itu iseng-iseng ya ikutan drag race. Dia 201 meternya itu di 8,7 detik. Wah, kencang juga berarti ya? Iya, lumayan kencang. Karena bukan saya yang bawa. Kalau saya yang bawa mungkin 10 detik. Jadi yang bawa itu kemarin Mizan. Thank you Mizan dari ASKR. ASKR Workshop. Berarti yang bawanya orang lain ya? Iya, yang bawanya orang lain. Gua udah coba bawa cuma 9, sekian. Berarti best time-nya itu di 8,7. 8,7, dia 201 meter. Pas itu posisinya ya AC masih hidup, masih setel musik, lagu. Masih electrical jalan semua lah. Electrical jalan semua ya. Kalau untuk komputernya, ECU-nya. Oh, ECU masih standar. Ada di remap atau di remap ada. Oke. Dia di remap pakai boot mode. Boot mode pakai 3. boot mode 3. Iya. Sekarang rata-rata kalau saya lihat Beamer banyak pakai gitu ya. Beamers banyak pakai boot mode ya. Pakai boot mode Iya. Biasa kan JB4, ya, JB4 ya kan. Sekarang lebih banyak pakai Iya, boot mode. boot mode. Sementara nggak ada problem sih, aman. Untuk Enak. daily masih oke berarti ya. Oh, enak banget. Enak. Nah, ini kan pengerjaan tadi pasang perintilan mesin semua itu di mana? Oh, Di Pekanbaru kah atau dibawa ke Jakarta kah? Pekanbaru semua. Oh, semua di Pekanbaru. Iya, iya. Kalau boleh tahu di mana ya? Ini shout out Shout out ke bengkelnya ya. ke kalau ada. bengkelnya ini. Jadi memang mobil ini pas datang ke Pekanbaru kan bisa dibilang zero, belum stok lah. Stok aja berarti kan? Stok, total Oke. stok. Lalu pelan-pelan dipasang-pasang di JW Auto Works. Oke, JW Auto Works ntar itu dimasukin di description below ya. nanti di tag Instagramnya. Oke. Jadi JW Auto Works itu lokasinya di Panam Suzuki situ. Berarti semua pengerjaan untuk engine di sana semua. Iya, betul, pemasangan dan lain-lain lah di situ semua gitu. Memang ownernya turun tangan. Jadi langsung ngerjain mobil ini. Ownernya monitor dan juga ikut gitu loh. Jadi untuk nge-tuningnya, nemuin settingan yang pas gitu. untuk tuningannya itu dia pakai software boot mode, tapi dia yang atur-atur lah. Atur ya, kan dia yang pasti gitu. atur komputer. Iya, iya. Satu lagi nih, velg udah ganti dong. Oh, velg udah. Kalau boleh tahu velgnya apa? Velg, ukurannya berapa? Velgnya rotiform, dia lebarnya 8,5 depan, belakangnya juga 8,5. Oh, iya. datar ya? Datar. Jadi saya tuh ngejarnya memang agak yang meaty. Emang tampilannya meaty gitu. Iya, biar tampilan kelihatan meaty. mobil lebih gagah gitu. Nggak kepikir sampai situ. Yang penting enak dilihat aja Iya. gitu. Oke. Karena saya pikir setelah kayak berapa ribu kilometer, saya pas mau tire rotation, depan pindah ke belakang, ya kan kalau misalnya belang kan agak susah gitu. Agak sulit. Loh. Oh, Iya, jadi mungkin tire rotation kan? iya, jadi ya nggak belang lah gitu loh pikirnya. Makanya milihnya rotiform. Rotiform Tipe apa? 19 inci, tipenya 19 inci. CVT. Oh, rotiform CVT. CVT, ya. 19 inci. 19 Pakai inci. Bannya apa? Advaneva? Bannya Advan Neova, Yokohama Advan Neova. Oh itu gigit banget.
mantap. Itu emang untuk ngejar Miti tampilannya Oh gitu ya. pas banget ya emang. Tapi ya emang Nova kan kotak banget gitu. Jadi ya sangat tidak kecewa lah sama dia punya apa namanya Fitment. ban Oh, ban. bannya. Threadnya bagus banget. Maksudnya corneringnya oke gitu. Bahkan pas drag pun dia nggak overspin. Ya mungkin gara-gara powernya nggak gitu terlalu besar juga ya. Mungkin power bandnya juga settingannya oke gitu. Ya, mungkin jadi nggak meledak-ledak di bawah sehingga buat mobil speed. Nah kalau dari interior nih, Oh kalau dari interior nggak ada dikutak-atik sih. oh penambahan itu Nggak ada. Palingan cuma beberapa parts karbon kecil-kecil karbon aja. parts Ya. pemanis gitu aja. Iya pemanisnya. Sama tempat letak rokok satu. Itu penting ya. Iya itu penting itu tempat letak rokok. Jadi ini mobil masih daily use berarti ya? Masih. Oh iya, satu lagi hampir lupa. Untuk urusan kaki-kakinya, bagian shock breaker, per dan kawan-kawannya. Bagian shock breaker itu masih standar. Saya nggak ada ganti coilover kemana-mana. Direndahin atau lowering kit? Nggak ada lowering kit dan tadinya kepikir ya lowering kit pakai biar agak rendah biar cakep. Cuma kalau saya punya ukuran, yang penting saya handphone, ya kan, di sini, ya kan, itu berarti bisa masuk ke basementnya mall, gitu kan, nah enak lah, masih yang bisa. penting masih bisa dipakai sama Iya. keluarga, gitu ya. Ya, sama saya lah, sendiri juga oke. Keluarga nomor 2 pakai yang lain. Itu guys, pokoknya yang penting menyenangkan hati sendiri dulu. Iya. Berarti itu overall dari mobil ini semua ya, berarti ya? Ya itu overall dari mobil ini semua lah. Palingan yang apa namanya, saya cuma bilang ya Inozetec nih bagus sih, dia punya wrap karena dia punya bagi yang mau pakai Inozetec bagus banget sih. Karena dia punya gloss itu cakep. Dia look banget gitu ya? Iya, dia punya moto kan like paint seperti cat gitu kan. Project kalau dikasih sentilan dikit buat penonton Minion Nanti Low. mungkin jumpa saya lagi di episode selanjutnya. Jadi saya tuh kebetulan dikasih kepercayaan sama mungkin dikasih berkah lah dari Koko pengepul mobil, ya kan, Kojeki, thank you. Thank you Kojeki. Dikasih dia slot untuk develop Project J. Project J Nova. Iya, Project J Nova nomor 10 ke 10 gitu. Berarti nanti kita bakal ketemu lagi untuk bicarain Project J-nya. Project J-nya masih on progress. Bagi yang mau beli 335, 435, saya rasa enak sih pakainya. Dan perawatannya benar-benar nggak rewel. Cuma palingan ganti dia punya oli, ya kan? Servis rutin. Servis rutin lah jatuhnya, betul. Okay. Servis rutin. Terus kalau misalnya ada kaki-kaki bunyi atau gimana ya cepat diganti sebelum bushing apa segala macam. Sebelum motonya pokoknya ganti dulu lah sebelum merambat ke yang lain-lain gitu loh. Daripada ngerambat mending dicegah. Dicegah, betul. Lebih baik dicegah. Terus ya kita pakainya juga ya yang wajar-wajar lah ya. Jangan misalnya mobil baru di start, belum sempat kita panasin, keliling-keliling, transmission fluidnya belum optimum temperature, atau dia punya engine oil belum optimum temperature, kita langsung udah geber-geber, hajar-hajar gitu. Takutnya nanti kan transfer case bisa jebol gitu kan, atau turbo rusak gitu kan. Ya mungkin jangan istilahnya apa ya, jangan cuma tahu beli lah ya. Harus tahu cara maintain-nya juga. Perawatan, maintenance itu penting ya. Apalagi mobil kesayangan gitu. Iya, betul. Lebih sayang ke istri sih tetap. Tetap, keluarga nomor 1 balik ya. Biar dapat izin lagi. Project J belum selesai. Ya gitu sih. Oke lah kalau begitu. Thank you bro. No problem. Sekian dulu semua. Kali ini kita bahas mobil yang keren ini. Yang tenaganya, wah keren banget. Kita bakal ketemu selanjutnya di project selanjutnya. Apakah masih dengan orang yang sama? See you next time. Don't forget to subscribe, comment, and like video ini. Thank you. Salam Minion Low.